Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bertemu lagi dalam pembelajaran fisika dengan pokok bahasan dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kali ini kita akan membahas tentang gerak rotasi. Apa itu gerak rotasi? Yaitu gerak perputaran sebuah benda pada sumbunya yang tetap. Ada dua kata kunci di sini, perputaran dan sumbu yang tetap. Contohnya gerak rotasi bumi dan gerak daun pintu. Keduanya memenuhi, yaitu ada perputaran dan ada sumbu yang tetap meskipun tidak harus 360 derajat perputarannya. Mempelajari dinamika rotasi artinya mempelajari gerak rotasi dengan meninjau penyebab gerak. Jika penyebab perubahan gerak translasi adalah gaya, maka penyebab perubahan gerak rotasi adalah momen gaya atau torsi. Analogi antara gerak translasi dengan gerak rotasi dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada kolom pertama ada besaran-besaran yang terdapat pada gerak translasi. Tabel kedua, besaran-besaran yang terdapat pada gerak rotasi, dan tabel ketiga, hubungan antara keduanya. Kita lihat pada baris kelima. Pada gerak translasi ada gaya analog dengan momen gaya pada gerak rotasi. Kita lihat momen gaya. Momen gaya adalah perkalian antara gaya F dengan lengan gaya R, yaitu jarak gaya ke poros. Rumusan matematiknya tau sama dengan F kali R. Ini jika gaya yang bekerja pada lengan, arahnya tegak lurus. Jika gaya yang bekerja membentuk sudut, maka momen gayanya menjadi tau sama dengan F R sin theta. Jika pada benda bekerja lebih dari satu gaya, maka resultan momen gaya merupakan jumlah vektor dari masing-masing momen gaya. Rumusan matematiknya menjadi sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah titik-titik sampai tau n. Tau atau momen gaya bernilai positif jika gaya menyebabkan benda berputar searah jarum jam, dan negatif jika gaya menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Contoh soal, sebuah batang AB panjangnya 2 meter, porosnya berada pada titik A. Dengan gaya 12 Newton membentuk sudut 60 derajat. Tentukan momen gaya yang bekerja pada batang. Pembahasan kita gunakan rumus tau sama dengan F R sin theta. Di sini pakai D sama saja. F-nya 12, R-nya 2, sin alfa di sini 60 derajat, sin 60 derajat setengah akar 3. Masukkan semua besaran, kita dapatkan hasilnya 12 akar 3 dalam satuan Newton meter. Contoh soal yang kedua. Batang AC panjangnya 4 meter dengan poros atau sumbu di titik A. Ada dua gaya yang bekerja, F1 20 Newton dan F2 12 Newton. Keduanya membentuk sudut 60 derajat akan tetapi arahnya berlawanan. Titik B berada di tengah-tengah, itu artinya jarak AB sama dengan jarak BC yaitu 2 meter. Tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AC. Pembahasan, karena bekerja lebih dari satu gaya maka kita gunakan sigma. Tau sama dengan F1 AC sin 60 derajat dikurang F2 AB sin 60 derajat. Kenapa kurang? Karena F2 menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Kita masukkan semua besaran yang kita ketahui. Sin 60 setengah akar 3, F1 20 AC 4, kemudian F2 12 AB 2, sin 60 setengah akar 3, kita jumlahkan dan kita kurang. Kita dapatkan hasilnya 28 akar 3 dalam satuan Newton meter. Jika massa benda tidak bisa diabaikan, maka ada penambahan gaya pada benda, yaitu gaya berat yang biasa kita lambangkan dengan W. Letaknya itu selalu di pusat massa atau di tengah benda dan arahnya selalu ke bawah.
Penerapan prinsip momen gaya di kehidupan sehari-hari banyak kita temui pada permainan jungkat jangkit, pada permainan yoyo, saat menimba air di sumur, dan juga ketika memasang baut pada kendaraan. Mari temukan jawaban misteri gagang pintu yang letaknya selalu di pinggir dan hubungannya dengan momen gaya. Kenapa letaknya di pinggir? Kenapa tidak di tengah? Terima kasih Anda semua. Saya tunggu jawabannya dan sampai bertemu pada pembelajaran fisika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.